Selamat malam, Sobat Menyaners di benua Atlantis yang saya cintai. Kita ketemu kembali di episode ke-72 Atlantis Code Sang Pancasona Aji, masih Sang Puspo Tajem. Izinkan saya untuk add dulu. Ini Mas Agung. Mas Agung. Ini kita dengan Mas Febri. Tunggu. Halo Pak. Halo Mas Agung. Ya. Jelas Mas ya? Jelas. Betul Mas. Suara saya jelas juga enggak? Jelas Mas. Sinyalnya lagi kenceng ini Mas ya. Saya undang Oke. Mas Febri. Nah ini Mas Febri 3D, 3D. Nah ini moga-moga bener nih. Kita tunggu dulu Mas. Malam ini sinyalnya jelek Mas. Jadi beberapa provider. Halo Mas Febri. Ya Mas. Rayu Mas. Iya Mas. Mas Febri 3D. Mas Febri ini animator Mas ya? Animator 3D ya? Iya. Ya, rekan-rekan, kita jumpa kembali. Silakan follow Instagramnya Mas Febri. Febri pakai P ya, bukan F Mas ya. 3D, rupanya beliau ini animator juga. Terima kasih rekan-rekan semuanya, ada 45 yang join. Jadi saya mau ucapkan parade thank you dulu, tentu saja ke Mas Agung, Mas Nogo, Mas Dani Argi, karena ini membuatnya ini sampai 4 hari. Jadi animasi ini saya juga nggak ngerti ini, flyernya ini seperti ini ya. Flyernya ini, nah, wah, kok nggak pas ya Mas ya? Kurang ke atas kameranya Pak. Kurang ke atas ya? Ya gitu. Kurang ke atas dikit. Kan keyboardnya nggak perlu masuk. Dikit Kurang lagi ya, ke atas saja Pak. Oke. Ya. HP-nya udah nggak bisa digeser ke atas. Nggak bisa Mas. Nah ini, di sini ya, pas ya? Ya segini pas. Ya, ini banyak penafsiran. Kalau menurut Mas Mehmet Suremet di Instagram katanya besok 30 September. Tapi saya nggak tahu ini gimana 30-nya nggak ketemu. Ini ada kelapa ya, seperti ada kelapa, ada gugup, kemudian ada pasukan hijau, kemudian ada apa namanya ini garengnya lagi berenang Mas ya, ini hebat ini. Ini harusnya disayembarakan ini serial Petker ini Mas Agung. Oke, kemudian Pak Iwan juga terima kasih yang selama ini juga membantu membuat flyer. Mas Radian, Aryo, dan Heskel. Mas Agung, ini masih serial Sang Puspo Tajem ya, sebelum kita mulai. Iya. Jadi ada beberapa yang tanya Mas Agung, kita ini kok wayang-wayang terus katanya. Nah, terus beberapa kali ada yang japri, saya jawab memang selama pandemi ini kita belum bisa penelitian lapangan ya Mas Agung ya. Dan Mas Nogo juga lockdown, rekan-rekan Jogja, karena basisnya kan memang di Jogja sebenarnya ini, komunitas ini. Jadi terpaksa kita mengikuti alur dari alam sana, lebih banyak ke desk study dulu. Jadi menyannya Mas Agung dulu yang jalan. Jadi yang menyan fisiknya itu nanti kita tunggu. Karena memang kelebihan tim Atlantis reinkarnasi dari Turangga Seta ini sebenarnya adalah penelitian lapangan, jadi bukan omdo gitu. Tentunya versi menyaners gitu, pakemnya pakem menyaners, dan itu sebetulnya yang menarik perhatian gitu. Beberapa aksi lapangan, nah selama pandemi ini tentu saja terhambat gitu. Jadi ya saya nggak bisa sponsori ya, alasan aja nih sebenarnya karena cash flow lah. Gitu Mas Nogo, makasih ya. Oke Mas Agung, kita mulai.
Ini open mic belum ini Mas ya. Saya lihat belum Belum, ada kita lagi ada masalah Pak. Jadi nanti setelah selesai aja dulu, LDN lagi. Oke, ya. Silakan rekan-rekan open mic di YouTube YouTube channel Mas Agung, ada temuan-temuan menarik di situ. Nah, Mas, ini ada beberapa kiriman dari rekan-rekan dari Mas Mahfud nih. Ini ada meteor di Amerika. Rupanya Mas Mahfud nih di mana ini? Lagi di luar negeri nih, North Carolina. Soalnya kirimannya dari luar negeri. Nah, ini ada juga kiriman nih, dilantik jadi kepala sekolah malam hari guru Minahasa. Ini shock saat tahu sekolahnya gaib. Ini baru 5 jam yang lalu ini diupload. Jadi ini banyak sekali YouTube-nya langsung rame, ini rekan-rekan menyanur juga rame, silakan dilihat. Nah ini satu nih Mas, saya pengen tanya ini. Jadi Elon Musk ini ngeluncurin internet satelit Starlink. Nah nanti di sini tidak ada lagi hack di seluruh bumi Atlantis. Nah ini katanya orang Indonesia udah banyak yang pesen. Harganya 1,4 juta per bulan iurannya. Nah ini mungkin nantinya selama tinggal Telkom. Jadi nanti kalau sudah ada itu kita nggak perlu kabel lagi, udah langsung. Karena kita juga lewat internet, jadi internet langsung aja. Nah ini katanya nanti lebih bagus. Di Play Store katanya sudah bisa, atau di App Store. Jadi bisa di ini. 1,4 juta mahal bener Pak itu. 1,4 juta tuh iurannya Mas, $99. Kalau harganya sekitar $500 ini perangkatnya. Gitu. Di App Store tadi saya sudah nyoba di jalan itu, jadi kita harus cek dulu sinyal di rumah kita. Tapi ini nanti revolusi. Jadi ini benar-benar nanti tidak perlu kabel dan tidak perlu takut lagi karena malam ini IndiHome beberapa tempat bisa. Tapi My Republic dan First Media ini mati malam ini. Oke, ini ada kiriman ini, Mas Agung. Kok saya kayak kenal suaranya ini ya. Sepertinya, nah ini. Dari Rases ya, kelihatan seperti ini. Ya, sepertinya menghilang Mas ya. Iya. Tuh, kemudian ini satu lagi nih Mas. Oh, belok ya. Ini saya cepetin. Kalau jet stream kan nggak belok harusnya. Oke, Itu di Hong Kong ya? Di Hong Kong ya, Mbak. Kok di sana ada burung kugeru ya? Saya heran kok ada ya di sana. Ini sebelah kanan ini kelihatannya ini depik kiriman dari Mbak Nuni. Terus apalagi ini, oke, udah cukup Mas. Jadi beritanya seperti itu. Rekan-rekan semuanya, kita mulai Mas Febri. Monggo dipersilakan malam ini 72 ya, Pituloro. Ada yang komen katanya turu Mas, disuruh turu wae katanya Pituloro itu bener Mas, nggak tahu ini bener atau salah. Ya, monggo kalau mau turu. Tidak dilarang kok Pak. Ya. Yeah. Oke, kita mulai ada 97. Maaf rekan-rekan saya tidak bisa menyapa satu persatu. Karena tulisannya kecil-kecil karena sekarang ada teks dan Instagram ini suka pindah-pindah ini Mas. Suka kadang-kadang aneh gitu loh formatnya itu kadang-kadang. Jadi kalau saya sapa 97 menit kita nggak mulai ini. Nah, oke, kita mulai Mas Ferdi. Nanti ngobrolnya belakangan. Jangan lupa rekan-rekan ya, nanti ada kaos ya di akhir ya. Jangan live dulu. Boleh sekarang tidur dulu tapi nanti 1 jam lagi bangun lagi. Oke, silakan, Mas Febri, monggo. Oke. Slide pertama, Sang Hyang Bathari Kanestren adalah sosok perempuan pertama yang sangat sempurna dan kecantikannya tidak ada yang menandingi. Beliau juga lebih dahulu ada sebelum Sang Hyang Bathara Ismaya yang nantinya akan menjadi pasangannya.
ini versi dongeng saya ya. Jadi pertama kali ini disclaimer dulu bahwa ini saya dongeng. Dan dongeng itu kan terserah ya, mau dianggap salah juga nggak apa-apa. Nah, kalau yang ada yang anggap benar itu malah aneh, namanya orang dongeng kok dianggap benar itu. Tapi dari dongeng saya itu justru terbalik dari kalau banyak orang akan ngomong bahwa laki-laki duluan baru perempuan. Bagi saya enggak, perempuan dulu baru laki-laki. Makanya ketika semua orang ketika masih kecil, suaranya suara perempuan dulu. Baru yang laki-laki berubah menjadi suara laki-laki. Tapi saat kondisi awal itu pasti suaranya suara perempuan dulu. Gitu. Kalau bagi saya, tapi itu kan tidak wajib dipercaya. Oke, monggo Mas, dilanjut. Slide kedua, saat itu sebelum merasa kesepian, Sang Hyang Bathari Kanestren menciptakan banyak makhluk lucu yang menemaninya di kahyangan. Makanya kalau perempuan suka dengan boneka itu memang ya, itu yang memang ada darah itu ya, ada keturunan seperti itu seharusnya. Jadi makanya kebanyakan kan yang disenang itu hewan-hewan yang lucu, tapi ya memang ada beberapa yang kemudian senang hewan yang agak ekstrim gitu, kayak ada yang suka ular, ada yang suka harimau dan sebagainya. Tapi mayoritasnya perempuan itu pasti senangnya dengan makhluk-makhluk yang lucu, karena memang dari sananya itu seharusnya itu garisnya gitu. Mau dilanjut Mas? Slide ketiga, dan di luar dugaan, beberapa kekuatan juga diwujudkan dalam bentuk makhluk yang sangat menggemaskan dan lucu. Ya, karena beliau kan memang seorang betari yang pengennya tidak ditakuti ya, bukan berwibawa ya, tapi beliau pengennya kan anak cucu itu tidak takut dengan beliau. Jadi kalau bisa menghadap dan bisa bertanya, bisa bicara gitu kan, maka kekuatan yang sangat besar itu ditunjukkan dengan sesuatu hal yang justru tidak menakutkan gitu. Jadi berbeda dengan apa yang mungkin diketahui banyak orang mungkin. Kalau ini kan Jayaka Wijaya kadang-kadang dianggap mengerikan, kalau di sini malah enggak. Lanjut Mas. Slide keempat, di antara kekuatan yang diwujudkan dalam bentuk makhluk yang lucu, terdapat sebuah kekuatan yang berwujud 5 ekor anjing atau 5 sona atau pancasona. Jadi nanti beberapa raja, beberapa pangeran, beberapa satria akan mendapat giliran untuk mendapatkan ini, dan dulu memang pernah turun, dan biasanya mereka pasti akan kemudian memelihara 5 ekor anjing untuk ininya, untuk nutupin, atau kadang-kadang lebih, karena supaya pancasonanya nggak ketahuan sebenarnya ada di mana gitu kan. Biasanya lebih, bisa 10, 20 atau berapa, tapi dari 5 yang harusnya diperhatikan itu tidak akan terperhatikan orang, karena biasanya yang ini susah dilihat gitu Mas. Tapi kadang-kadang juga terlihat, makanya harus ditutupi dengan jumlah yang lebih banyak supaya tidak gampang dilihat yang mana sih sebenarnya pancasona itu. Lanjut Mas. Slide kelima, tujuan mewujudkan kekuatan alam menjadi sosok yang lucu oleh Sang Hyang Bathari Kanestren agar besok kekuatan besar digunakan untuk menjaga kehidupan, bukan untuk mengakhiri kehidupan. Karena proses penciptaan alam raya itu kan penciptaan kehidupan ya, bukan pemusnahan kehidupan gitu. Jadi memang tujuan dari beliau di situ ya, yang paling utama. Apalagi kan setelah bertemunya beliau dengan Bathara Ismaya kan yang tujuan utama adalah bagaimana supaya kehidupan terbentuk, bukan rusaknya kehidupan. Jadi memang ya begitu yang beliau mau. Lanjut Mas. Slide ke-6, setelah keberadaan Sang Hyang Bathara Ismaya, maka beberapa makhluk yang merupakan kekuatan utama Sang Hyang Bathari Kanestren mulai dititipkan kepada manusia, terutama yang mempunyai keberpihakan atas kehidupan. Ya, untuk menjaga kehidupan ya, jadi bukan untuk mengakhiri kehidupan. Mungkin sudah jelas ya itu. Cuman nanti daripada saya salah ini kebablasan, kita lanjut dulu Mas. Slide ke-7, karena berpihak pada kehidupan, maka bagaikan tunas yang diharapkan tumbuh dan bisa berumur panjang.
maka pemilik Aji Pancasona bisa berumur sangat panjang. Sangat panjang ya, dan mungkin kalau dengan orang zaman sekarang perbedaannya di situ ya, karena terus akan susah mati dan sebagainya. Tapi susah mati itu bukan berarti karena dia nggak bisa mati, bisa, tapi cuman masalahnya sebelum dia mau dia nggak mati gitu. Jadi ada batasan di situ ya, karena ini yang punya kan termasuk Sang Hyang Toto Winanci, jadi dia berhak untuk menentukan batas dia sampai di mana sesuai dengan yang dia mau dan yang dikehendaki alam. Gitu. Lanjut Mas. J. Slide ke-8, sehingga diharapkan oleh Sang Hyang Bathari Kanastren untuk yang akan memegang kekuatan dari Sang Aji Pancasona untuk mampu hidup abadi agar bisa menjaga kehidupan di Arcapada. Bedanya dengan zaman sekarang di situ ya. Jadi kalau zaman sekarang kan orang itu umur ada batasnya. Ya kalau di cerita yang saya, umur itu bisa dibatasi sesuai dengan yang dimau, asal mempunyai kekuatan yang pas untuk itu gitu loh. Jadi bukan berarti dia tidak ada batas waktunya habis. Jam terbitnya akan abadi itu juga enggak bisa, tapi bisa semau dia gitu. Gitu. Makanya kenapa cerita nenek moyang kita menunjukkan bahwa kebanyakan leluhur kita di atas usia bisa sampai 1000 tahun, ada yang sampai berapa tahun gitu, lebih tahu jauh di atas usia manusia normal zaman sekarang gitu. Tapi yang jelas rata-rata kalau ribuan tahun banyak yang bisa zaman dulu. Lanjut Mas. Slide ke-9, sehingga diharapkan ada yang bisa terbebas dari aturan waktu, bisa berumur panjang dan hidup dalam waktu yang sangat lama ketika masih memegang Aji Pancasona. Ya, seperti yang saya katakan tadi kan, ini biasanya dititipkan kepada orang yang ada tugas gitu loh. Ada tugas itu berarti memang dia ada tugas karena ada kekuatan sangat besar yang dia punyai dan itu belum bisa dipasrahkan oleh yang lain, sehingga sebelum bisa dipasrahkan dia harus berumur panjang. Itu bukan hukuman ya seperti itu, karena banyak orang yang menganggap kalau orang nggak bisa mati itu berarti dia sengsara gitu. Enggak, itu karena dia ada tugas dan tugas itu harus dia selesaikan dulu. Tapi bukan berarti dia nggak bisa balik ke kayangan, bisa saja. Tapi fisiknya dia masih ada gitu dan masih bisa balik lagi ke sini. Oke Mas, lanjut. Oke. Slide ke-10. Pada awalnya kehadiran Sang Aji Pancasona turun dan disembunyikan dalam sebuah kelapa yang bernama Kelapa Gading. Mungkin di sini mulai diperhatikan ya bahwa ada nggak sih nama itu gitu. Nama itu, karena ini adalah bekas nama, nanti akan menjadi terkenal nama ini, tapi mungkin di belakang aja saya jelasinnya. Pokoknya nama ini perlu diperhatiin ya, nanti ada hubungannya dengan cerita di belakang. Lanjut Mas. J. Slide ke-11 juga dijelaskan bahwa pohon kelapa gading tersebut hanya berbuah satu. Itulah yang dijadikan patokan keberadaan Sang Aji Pancasona. Jadi ada pohon kelapa gading yang seumur-umur buahnya cuma satu ya, jadi bukan berbuah banyak gitu. Itu yang cuman di sini kelapanya kayaknya keliru ya, harusnya kelapa gading, karena kelapa gading itu daunnya warnanya bukan hijau, harusnya warnanya warna kuning gitu. Maka dilanjut Mas. J. Slide ke-12, selain berbuah cuma satu, seumur hidup pohon tersebut juga buahnya harus jatuh sendiri, bukan diambil oleh manusia. Ya, itu ada legendanya, tapi legendanya nanti ada di belakang deh. Jadi tentang legenda sebuah pohon kelapa yang berbuah tunggal. Nah, nama-nama ini nanti juga harus diperhatiin. Lanjut dulu Mas, tidak kebablasan saya. Oke. Slide ke-13, sehingga lokasi turunnya Aji Pancasona akan dikenal sebagai tempat kelapa berbuah tunggal, atau dikatakan kelapa nunggal. Cerita kelapa nunggal ini ada di dua cerita nanti ya sebenarnya ya. Jadi ada di zaman yang agak jauh dari kerajaan sebelum kerajaan Mataram dan tepat sebelum kerajaan Mataram gitu, atau setelah Pajang. Nanti ada cerita itu. Tapi ini sekarang yang kita angkat adalah cerita kelapa nunggal yang ada di sebelum, tapi tempatnya sama ya.
tempatnya sama, yang sebelum kerajaan Kuripan. Gitu. Oke, lanjut Mas. Y. Slide ke-14, maka satria yang pernah ketempatan Sang Aji Pancasona akan bisa abadi dan akan sangat berpihak pada kehidupan. Ya, karena pohon kelapa itu kan biasanya umurnya sangat panjang ya, dan kemudian dia juga bisa dimanfaatkan semuanya, mulai dari batangnya, isinya, dan sebagainya. Nah, di sini coba nanti diperhatikan nih kelapanya kelapa yang apa sih gitu. Lanjut Mas. Y. Slide ke-15, salah satu satria yang memegang Aji Pancasona adalah Sang Pangeran Kelapa Gading. Beliau pernah menjadi Mahaprabu di Medang Prambanan dan bertugas menjaga aliran Amerta Sari. Kalau ada nama suatu wilayah, itu seharusnya kita mulai mempertanyakan nama itu asal dari mana. Mungkin orang akan ngomong bahwa itu berasal dari suatu nama perkebunan. Tapi perkebunan itu kan biasanya selalu berusaha mencari suatu keuntungan kan. Jadi tidak mungkin akan menanam tanaman yang misalkan kalau kayak dikatakan kelapa gading tadi itu bahkan kelapanya kecil. Kalau dilihat dari airnya juga nggak banyak. Kalau dilihat dari ininya, isi dagingnya yang di kelapanya juga nggak banyak gitu. Kalau untuk perkebunan itu mungkin yang cocok kelapanya kelapa hijau ya, yang kelapa hijau yang gede itu. Sehingga airnya kalau diambil air kelapanya juga banyak, terus diambil kelapanya sendiri, yang daging kelapanya juga banyak, terus pohonnya juga tinggi sehingga batangnya itu kalau dipakai untuk bangun rumah atau bangun apa itu juga bisa panjang. Kalau kelapa gading rata-rata pohonnya pendek, jadi kalau kita bikin seperti itu juga nggak ini. Nah, tapi kenapa kok ada suatu wilayah mempunyai nama seperti itu gitu? Nggak tahu ya itu namanya di mana. Tapi yang jelas dalam sejarah negara kita seharusnya pernah ada yang namanya Mahaprabu Kelapa Gading. Karena tradisi yang beliau tinggalkan sampai dengan hari ini benar-benar masih dijaga oleh masyarakat banyak dan masih dihormati oleh masyarakat banyak. Oke, nanti coba ke belakang supaya saya nggak kebablasan cerita. Sekarang lanjut dulu Mas. Y. Slide ke-16, karena kebaikan dan dharma baktinya yang sangat tulus kepada rakyatnya, maka rakyat di Medang Prambanan sangat menghormati dan mengabadikan nama beliau sebagai nama wilayah yang bernama daerah Kelapa Gading. Bukan hanya nama wilayah ya nanti, tapi masih ada tradisi yang akan mengikuti itu, sehingga kenapa harus ada ini gitu. Tapi dilanjut dulu Mas. Tapi nggak tahu ya ini nama ini adalah nama wilayah di mana saya nggak ngerti. Gitu. Jadi kalau ada nama yang mirip ya anggap aja kebetulan. Lanjut Mas. Slide 17. Agar kekuatan yang dimiliki leluhur bisa diturunkan secara abadi, maka air kelapa gading juga digunakan dalam proses jamasan pusaka. Hal ini bertujuan agar kekuatan sang pusaka bisa abadi dan digunakan untuk tujuan berpihak atas kehidupan. Dalam penyucian pusaka itu biasanya kan harus ada rendeman. Nah, rendeman itu kan terdiri atas beberapa rangkaian. Jadi yang paling utama yang harus disediakan dalam jumlah sangat banyak kan air kelapa gadingnya yang harus bisa ngerendam itu. Jadi samping nanti masih ada jeruk pace dan yang lain-lain gitu. Tapi di sini bukan kelapa hijau. Nanti bedanya apa sih kalau kita menggunakan air kelapa yang lain? Kalau menggunakan air kelapa hijau nanti baunya akan nggak enak. Tapi kalau menggunakan air kelapa gading itu baunya enak. Tetap nggak bau yang busuk gitu loh biasanya. Karena kita pernah mencoba sama teman-teman kalau kita ganti kelapa cengkir juga baunya jadi kayak gitu. Diganti kelapa hijau baunya juga seperti itu gitu. Makanya dalam jamasan pusaka yang ada di tradisi Jawa itu karena memang itu menghormati keberadaan Sang Mahaprabu Kelapa Gading. Jadi tradisi ini masih ditinggalkan sampai dengan hari ini bahwa jamasan harus menggunakan kelapa gading gitu. Karena kalau tidak ternyata memang ada efeknya sih baunya dan pusakanya jadi lebih gampang berkarat. Terus nanti kalau diminyakin juga nggak wangi gitu. Karena bau nggak enaknya itu jadi ada gitu kalau nggak pakai air kelapa gading. Lanjut Mas. Slide 18. Bahkan untuk perlambang selamatan selalu digunakan janur kuning dan yang sesuai pakem seharusnya janur kuning kelapa gading. Saking besarnya beliau ya sebagai benar-benar menjadi raja yang sangat besar setelah itu ada di bawahnya Prabu Bandung Bondowoso seharusnya. Sehingga
sampai banyak orang yang waktu itu pengen ikut diselamatkan oleh beliau di masa itu. Maka kemudian tradisi janur kuning kelapa gading itu sampai ada sampai mereka mereka pakai untuk pertanda bahwa pemasangan janur kuning kelapa gading untuk menghindari malapetaka kalau berdasarkan tradisi di Jawa. Bahkan sampai di perang revolusi di zaman dulu juga menggunakan ada perang janur kuning dan sebagainya, tapi biasanya digunakan adalah janur kuning kelapa gading, bukan janur kuning yang biasa. Seharusnya begitu. Ini menunjukkan seberapa besarnya beliau di masa lalu, sehingga walaupun namanya hilang dari sejarah, tapi tradisinya tidak bisa dihilangkan gitu loh. Tradisi penghormatan terhadap beliau dan keinginan masyarakat untuk mengayom kepada beliau itu masih ada sampai dengan hari ini. Lanjut, Mas. Slide 19. Tradisi penggunaan janur kuning kelapa gading ini untuk mengenang keberadaan Sang Mahaprabu Kelapa Gading yang pernah memerintah di Medang Prambanan di dekat aliran mantan kali Amertasari. Tradisi itu masih terjaga sampai dengan hari ini, cuman dalam tradisi itu ini kemudian bergeser ya, ada yang bergeser. Bergesernya itu adalah janurnya sekarang rata-rata orang udah bukan pakai janur kelapa gading lagi gitu. Tapi sebetulnya kalau dalam tradisi yang benar, menurut versi saya, tapi menurut versi orang lain monggo, itu adalah janur kuning harusnya janur kuning kelapa gading gitu. Lanjut, Mas. Slide 20. Bahkan dalam penerapannya, agar Aji Pancasona bisa melindungi masyarakat, maka sering digambarkan upacara upatan agar paling tidak bagian dari makanan pernah bersentuhan dengan sang kelapa gading. Ya, seperti tadi ya, bahwa tradisi itu sebagian sudah bergeser sehingga kadang-kadang bukan menggunakan janur lagi, bahkan bukan hanya ini ya, jadi yang dipakai biasanya terus asal daunnya kelapa gitu kan. Dan biasanya digunakan terus kelapa hijau, tapi pada awalnya dulu itu seharusnya adalah dari janur kuning. Janur dan daun kelapa itu beda ya. Kalau orang Jawa ngomong kan belarak sama janur. Kalau janur itu kan yang masih tegak di atas, kalau belarak itu yang sudah melengkung ke bawah itu loh. Itu beda, yang masih di kelapa. Biasanya diambil adalah yang janur itu, karena janur itu yang menuju ke atas gitu kan. Janur kuning kelapa gading gitu harusnya. Tapi bagaimanapun juga setelah dimasak rata-rata bentuknya akan sama sih warnanya, mendekati akan menjadi kuning gitu. Jadi ini adalah salah satu tradisi yang diceritakan eyang saya dulu, bahwa ini untuk supaya yang kelapa gading melindungi kita gitu. Kalau dulu yang saya ngomongnya begitu, tapi yang nggak tahu kalau masyarakat punya tradisi yang lain ya nggak ngerti. Tapi kalau di sejarah yang dari nenek moyang saya menyatakan demikian, karena Prabu Kelapa Gading adalah prabu yang sangat besar yang pernah ada di negara kita zaman dulu. Raja yang sangat besar. Lanjut, Mas. Oke. Slide 21. Sehingga pola selamatan selalu akan melibatkan penggunaan bagian dari kelapa, terutama yang pakem adalah kelapa gading. Ya, seperti yang saya katakan tadi ya, biasanya kan itu ada di beberapa bagian, seperti misalkan bikin makanan, berarti pakai kupat, itu kupatnya dari janur kuning kelapa gading untuk pembungkusnya. Terus kemudian untuk janur yang ada di depan, kalau misalkan di gapura atau apa gitu, biasanya janur kuning kelapa gading juga yang untuk apa, kalau misalkan ada perayaan besar gitu kan. Tapi seperti kupatan itu kan jelas ya bahwa nasi itu ada dalam janurnya gitu loh. Jadi artinya ada dalam lindungan si janur itu kan, yang dimaukan seperti itu sebenarnya. Artinya dengan melakukan tradisi itu, kalau menurut cerita dari eyang saya, itu berarti kan supaya apa yang kita makan itu sudah pernah ada dalam naungannya Sang Mahaprabu Kelapa Gading gitu. Lanjut, Mas. Slide 22. Keselamatan juga selalu menggunakan janur kuning kelapa gading. Hal itu pernah diwujudkan dalam salah satu upaya mempertahankan kedaulatan negara kita. Asal mengikuti dua pakem utama, yakni kelapa gading dan dari sang janur, bukan belaraknya. Makanya pernah kan ada cerita serangan serangan janur kuning gitu.
Dan itu seharusnya tidak cuma di satu kali itu ya. Jadi ada banyak cerita tentang itu gitu loh. Dan bahkan beberapa orang Jawa itu biasanya akan memberikan tanda di rumahnya dengan cara janur kuning ditaruh di depan pintu masuk, gitu, di atas pintu masuk biasanya gitu. Tapi di dalam di sisi sebelah dalam itu yang dianggap sebagai tradisi bagaimana supaya di orang yang rumahnya dikasih tanda itu supaya ada dalam lindungannya Sang Mahaprabu Kelapa Gading gitu. Itu kalau dari cerita yang diceritakan oleh eyang saya dulu ya. Oke, Mas, nanti lanjut. Slide 23. Sang Mahaprabu Kelapa Gading juga merasa bahwa semua harus gilir gumanti. Beliau merasa tidak baik kalau semua harus dipegangnya terus seumur hidup. Maka begitu datangnya Sang Adipati Kulon yang bernama Sang Asmaradahana, Sang Aji Pancasona kemudian diberikan ke Adipati Kulon yang harus menjaga karsanya Sang Hyang Batari Kanestren. Ya, maka daerah itu disebut Jagakarsa. Tapi itu sudah pernah kita ceritakan di episode yang kapan ya? Itu udah pernah ini masalah si Prabu Asmaradahana itu yang dalam beberapa cerita sejarah dikatakan pernah perang dengan Adipati Wurawari, tapi sebenarnya menurut saya tidak ya. Dia tidak pernah perang dengan Adipati Wurawari karena tugas keduanya adalah menjaga aliran satu di barat, satu di timur, dan Prabu Asmaradahana ketempatan yang menjaga di aliran dari sebelah barat. Gitu Mas, mau dilanjut. Slide 24, begitu pula Sang Adipati Asmaradahana juga merasa bahwa sebaiknya semua gilir gumanti. Maka kemudian Sang Aji Pancasona diberikan ke salah satu pengikut setianya yang bernama Jaka Pegadung. Jaka Pegadung itu tapi orangnya tinggalnya di timur Berantas seharusnya. Maka kalau nanti mengenal nama itu, ya berarti ini bukan Pulau Gadung ya, tapi ada daerah namanya Pegadung itu ada sendiri ya. Lebih kadang-kadang disebut daerah Gadungan atau daerah Pegadungan gitu. Tapi mungkin dilanjut dulu Mas supaya tidak kebablasan saya. Slide 25, pada zaman Sang Panglima Jaka Begadung inilah dimulainya tentara yang berpakaian serba hijau gadung. Maka markas beliau tempat Sang Jaka Begadung ini dikatakan sebagai daerah hijau gadung. Nggak tahu apakah ini diakui apa tidak, tapi kalau menurut saya itu seharusnya warna hijau gadung yang saya pakai untuk militer itu harusnya dimulai sejak zaman Panglima Jaka Begadung ya. Karena dalam cerita nenek moyang saya begitu. Dulu pasukan kita itu seragamnya nggak seperti itu, tapi sejak zaman Jaka Begadung tentara mulai berpakaian hijau gadung gitu. Itu yang diceritakan yang saya. Jadi ya monggo itu boleh dipercaya boleh tidak. Lanjut dulu Mas. Slide 26, sehingga mulai saat itulah seragam pasukan di Nuswantara yang nantinya akan diikuti oleh semua negara menggunakan warna hijau gadung. Kebetulan secara warna juga kan untuk kamuflase juga lebih gampang ya. Jadi karena tanaman berwarna hijau dan sebagainya gitu kan. Tapi coba deh dilihat di luar itu kan mereka menggunakan pakaian berwarna hijau itu mulai kapan sih gitu loh. Pasti duluan ini. Kalau diurut-urut pasti duluan Jaka Begadung. Cuman masalahnya kan diakui dan tidak diakui gitu kan. Bahwa mereka meniru gitu. Bagi saya mereka meniru. Tapi mereka merasa tidak meniru, tapi meniru menurut saya karena dulu pasukan Napoleon, pasukan dari Inggris, pasukan dari yang lain negara-negara di Eropa itu tidak hijau kok pasukannya tadinya. Itu baru tahun 1900 sekian. Ini kan kita bercerita tentang keadaan di sebelum 1500 ya, sebelum 500 berarti jadi sekitar 1300-an itu yang kita ceritakan. Jadi harusnya duluan kita kan. Lanjut Mas. Slide 27, selain memegang Aji Pancasona, Sang Jaka Begadung juga mempunyai Aji Panglimunan, sehingga susah dilihat oleh musuh karena bisa menghilang.
Maka sejak saat itulah dipersiapkan pasukan khusus yang sanggup tidak terlihat oleh lawan. Kalau kenal dengan beliau ya itu artinya kemudian ditiru oleh zaman sekarang orang pakai sniper dan sebagainya itu kan karena tapi mereka tidak bisa meniru ternyata karena panglima tidak bisa mereka miliki, mereka hanya bisa mengkamuflase dengan baju, tapi mereka tidak mengerti bagaimana caranya menghilang gitu kan. Ya, moga-moga itu kembali lagi di negara kita ada kemampuan seperti itu. Lanjut Mas. J. Slide 28, karena terkenal sebagai tempat pasukan yang bisa menghilang, maka dikenal sebagai pusat daerah Pegadungan yang ditempati oleh pasukan Hijau Gadung. Ya, daerah Pegadungan itu kalau ada yang mirip namanya di daerah Bekasi atau di daerah Kerawang ya anggap aja mirip ya. Jadi anggap aja itu kebetulan sama. Tapi memang daerah yang digunakan oleh Panglima Joko Pegadung itu daerahnya dinamakan Pegadungan. Oke, dilanjut Mas. J. Slide 29, karena ada di bawah lindungan Sang Maharatu Simahawan, Sang Jaka Pegadung juga mempunyai Aji Senggoro Macan. Simo itu macan ya, jadi dikatakan Aji Senggoro Macan itu biasanya wujudnya seperti harimau putih, harimau belang putih, tapi gedenya kira-kira sesapi itu, dan biasanya sepasang, biasanya ya. Maka, kalau terus dulu, daripada kebablasan, lanjut dulu Mas. Slide 30, masyarakat yang tidak paham kadang akan mengira bahwa Sang Jaka Pegadung bisa berubah menjadi harimau putih. Harimau putih yang disebut dengan nama Sima Gadungan. Jadi kadang-kadang kan gini ya, kita harus mengerti bahwa kalau ada orang yang kaya gitu, biasanya kan dia itu selain punya anjing galak, juga ada satpam yang jaga, terus ada penjaga dalam, dan ada bagian urusan rumah tangga dalam, gitu kan. Sehingga ketika ada tamu datang, pertama kali kan yang akan teriak-teriak itu pasti anjingnya dulu. Nah, tapi kan sangat salah kalau pemilik rumah itu dikatakan anjingnya itu, gitu kan. Nah, setelah ketemu anjingnya, biasanya kan kemudian satpam akan keluar. Nah, tapi satpam ini juga bukan pemilik rumah gitu loh. Tapi kalau dikatakan dia adalah pemilik rumah ya keliru gitu kan. Yang ketiga, ketika satpam mengerti bahwa ini tamu ini adalah untuk bagian dalam, maka kemudian disampaikan ke bagian petugas keamanan dalam. Tapi petugas keamanan dalam itu kan juga bukan pemiliknya, pemilik rumahnya. Jadi di sini sering ada salah persepsi kan. Terus kemudian akan disampaikan ke bagian rumah tangga, bagian kepala rumah tangganya, bagian kepala rumah tangganya juga itu pasti belum, baru setelah itu pada siapa orangnya gitu kan. Nah begitu juga ini si Joko Pegadung ini, kalau misalkan yang kelihatan baru harimaunya itu berarti belum beliau ya. Kan ini banyak banget yang kemudian raja zaman dulu yang punya Aji Senggoro Macan ketika harimaunya yang kelihatan baru harimau yang datang sudah dianggap orangnya sudah datang gitu, padahal bukan kan. Seperti saya kalau misalkan pelihara ayam gitu, terus ketika ayam saya yang datang itu kan bukan saya tapi masih peliharaan saya gitu kan. Kalau saya dikira kayak ayam sialan gitu kan. Gitu. Lanjut Mas. J. Slide 31, karena Sang Aji Senggoro Macan sering terlihat dan agar rakyat di Kadipaten tidak takut, maka perlu dibuatkan tempat khusus bagi sang harimau. Sebenarnya di sini hanya untuk membatasi saja. Sebenarnya si Senggoro Macan ini tidak akan memangsa orang yang ada di sekitarnya. Cuman masyarakat di sekitarnya pasti akan takut dong. Bagaimanapun juga melihat harimau gede, segede sapi, itu kan mesti yang agak gimana, makanya supaya si Senggoro Macan itu tidak keliaran itu dibikinkan tempat. Nah, tujuan pembuatan tempat tadi untuk mengurangi kontak dengan masyarakat. Karena masyarakat itu ada dua kemungkinan, bahwa dia lihat terus ketakutan dan kabur, atau dia lihat terus kemudian pengen goda. Yang goda ini yang bahaya gitu loh. Kalau goda ngelemparin batu atau apa ditabuk sekali, nanti kalau mati yang disalahkan yang punya gitu kan. Atau nggak usah mati deh, misalkan ditabuk semaput gitu, sepingsan aja gitu kan, yang
disalahkan akan yang punya. Maka demi keamanan masyarakat dan demi kondisi ini bisa berjalan lebih baik, maka harus dipisahkan dari masyarakat biasa sehingga harus disediakan tempat khusus untuk si harimau tadi. Lanjut, Mas. Slide 32, dalam bahasa Kawi, kandang harimau adalah pagrogolan atau kadang hanya disebut grogol saja. Nama ini tolong diperhatikan ya, karena ini berarti kan kepunyaan Joko Begadung yang dia taruh di sebelah barat Brantas, sehingga supaya masyarakat di timur Brantas yang dekat sama dia itu tidak ketakutan. Sementara di barat Brantas ditaruh di tempat yang memang dijauhkan dari masyarakat yang lain gitu. Tapi nama ini adalah yang berarti adalah kandang harimau zaman dulu gitu kan. Nah, karena dalam bahasa Sanskerta dan Kawi, grogol artinya kandang macan gitu kan. Cuman ya kalau ada nama yang kemudian mirip dan itu ada dekat Brantas dan kemudian ada yang nama yang itu mirip, ya itu mungkin kebetulan. Lanjut, Mas. Slide 33, pembuatan pagrogolan atau grogol di dekat pinggiran aliran Amertasari dimaksudkan juga agar masyarakat tidak sembarangan terhadap aliran Amertasari. Karena waktu itu Joko Begadung ada di sebelah timur, maka kemudian kan beliau dalam mengendalikan sebelah timur bisa dilakukan sendiri. Maka salah satu kekuatannya ditaruh di sebelah barat supaya ya paling tidak masyarakat yang akan aneh-aneh dengan aliran itu supaya tidak bisa menjangkau gitu, sehingga aliran itu benar-benar bisa diamankan oleh beliau menggunakan kekuatannya untuk yang di sebelah barat dan sebelah timur dia lakukan sendiri gitu. Itu cerita saya ya. Jadi kalau ada nama yang mirip ya kebetulan. Lanjut, Mas. Slide 34, selain itu Sang Jaga Begadung juga sangat paham bahwa di antara rakyat yang harus dia jaga pasti terdapat beberapa orang yang kadang suka membuat gara-gara dengan menggoda Sang Aji Senggoro Macan. Maka pagrogolan atau grogol diperlukan agar Sang Senggoro Macan tidak mengamuk yang tidak terkendali. Jadi lebih ke tujuan untuk membatasi kontak antara rakyat dan Senggoro Macan. Karena pasti ada deh orang yang iseng, itu pasti ada aja gitu loh. Lihat harimau udah tenang dilemparin batu, atau lihat harimau lagi jalan digodain, ditiru-tiruin suaranya, atau diapain kayak itu karena di antara masyarakat yang menjadi rakyat di daerah itu pasti ada aja lah yang kemudian pengen iseng, itu pasti ada aja. Maka ya memang harus ada batasan di situ, harus ada pembatasan di mana rakyat tidak bisa ngisengin si Senggoro Macan dan si Senggoro Macan supaya juga merasa tidak keganggu gitu kan. Disitulah maka diperlukan yang ada yang namanya pagrogolan tadi atau grogol tadi gitu. Lanjut, Mas. Slide 35, di zaman berikutnya di urutan akhir zaman kerajaan Mojopahit, Pangeran Mahesa Pangarso yang memegang Aji Pancasona tersebut. Itu putranya Brawijaya 8 ya, karena saya ngomong di sini Mojopahit loh, bukan Majapahit. Kalau Mojopahit yang saya tahu Brawijaya itu sampai 8, dan itu putra sulungnya Mahesa Pangarso. Itu yang memegang si Aji Pancasona. Jadi ya begitulah. Lanjut, Mas. Slide 36, nama lain Pangeran Mahesa Pangarso adalah Pangeran Jayakarta yang waktu itu merupakan putra mahkota dari kerajaan Mojopahit. Kalau ada nama yang mirip, anggap aja kebetulan. Tapi nama itu adalah nama lain dari Mahesa Pangarso, seharusnya begitu. Lanjut, Mas. Slide 37, pada masa Pangeran Jayakarta atau Pangeran Mahesa Pangarso, beliau menempatkan pasukan Pegadungan dalam salah satu pulau yang ada di tengah aliran Amertasari dengan tujuan agar lebih mudah mengontrol keamanan Amertasari tersebut dari tengah aliran. Karena di utara itu berbatasan dengan laut utara gitu, dan sementara banyak orang, banyak negara lain itu yang datangnya dari arah utara. Maka kemudian harus ada penyekatan kan, jadi tapi bukan PPKM ya. Harus ada penyekatan di utara supaya
wilayah yang dianggap aliran suci itu jangan dimasukin orang dengan mudah terutama dari pihak-pihak yang dari luar negara kita gitu kan. Maka sengaja diblokade supaya memblokadenya gampang, berarti harus ada markas di tengah pulau. Pulau itulah yang kemudian nanti dijadikan pusat untuk pengendalian aliran dari utara. Gitu Mas, lanjut Mas. Slide 38, karena di pulau tersebut semua pasukan berseragam hijau gadung, maka pulau tersebut dikenal sebagai Pulau Gadung. Nah ini juga kebetulan ada yang mirip kali ya namanya ya, cuman saya nggak tahu di sebelah mana ini tuh ada nama Pulau Gadung itu, tapi yang jelas itu dikatakan seperti itu kalau berdasarkan cerita saya itu ada di tengah aliran Amertasari yang nantinya akan berubah menjadi Brantas, dan pada masa itu namanya sudah Brantas pada saat zaman Pangeran Jayakarta, dan disitulah pasukan dipusatkan untuk pasukan pengendali Amertasari dari arah utara, sehingga orang dari luar negara tidak akan bisa masuk ke sana karena mereka hanya bisa melipir di sebelah pinggir yang menuju ke daerah Pesanggerahan, itu makanya dinamakan sebagai Pesanggerahan, yang ada di sebelah timur, dan yang di sebelah barat itu juga ada sendiri gitu loh. Jadi tidak akan bisa dimasukin karena dijaga sangat-sangat ketat, melebihi PPKM ketatnya. Mas. Slide 39, pemilik sebenarnya dari Sang Aji Pancasona adalah Sang Hyang Batara Dharma sebagai penerima pertama Aji Pancasona dari Sang Hyang Batari Kanastren. Maka yang punya biasanya disebut Wangsa Dharma itu atau Dharma Wangsa gitu kan. Jadi di sini Wangsa itu kan turunan atau keturunan, itu keturunan Sang Hyang Batara Dharma. Jadi terahnya Batara Dharma yang pegang. Kalau punya itu berarti terahnya Batara Dharma. Ya tentu saja di atasnya ada juga yang tadi kita bicara mulai dari Prabu Kelapa Gading ke bawah, karena itu adalah raja yang paling besar yang saat ini dilupakan orang gitu. Jadi saat ini yang kita ungkap cuman beberapa orang pemegang Aji Pancasona yang dilupakan. Dan sebenarnya dharma bakti mereka sangat tinggi, sangat besar, tapi bahkan nama itu banyak orang yang sejarahnya pun tidak tahu kan. Gitu. Tapi itu berdasarkan cerita menyan saya, babat menyan saya ya. Jadi berdasarkan cerita sejarah resmi. Kalau sejarah resmi jelas kayak nggak ada nama itu. Tapi berdasarkan babat menyan saya, itu begitu. Lanjut, Mas. J. Slide 40, dalam penggambarannya di wayang kulit Jawa yang diturunkan ke kerajaan Mataram, terlihat Sang Hyang Batara Dharma digambarkan bermata satu. Saya belum pernah menemukan loh wayang kulit di mana Betoro itu matanya dua, atau Satrio bermata dua, atau para Prabu, Adipati, prajurit itu bermata dua. Saya belum pernah lihat ya. Tapi kalau misalkan ada yang pernah lihat, mungkin saya perlu ditunjukin ya. Kecuali kalau Buto, saya sering sih lihat yang bermata dua gitu. Misalkan kayak Bathara Kala, terus ya buto-buto yang dalam cerita Jawa sih ada. Tapi ya itu berdasarkan wayang kulit yang pernah saya lihat ya. Dan ini kenapa sih kita selalu membandingkannya dengan wayang kulit, bukan wayang orang? Karena di Jawa itu yang dikatakan yang saya itu, yang pakem itu adalah wayang kulit. Yang pakemnya tepat itu wayang kulit. Dan di Mataram juga demikian kan, rata-rata yang dikatakan pakem itu ada di wayang kulit. Makanya kalau ada pagelaran wayang kulit dibandingkan pagelaran wayang orang, pasti penontonnya kan banyak pagelaran wayang kulit. Dan biasanya di wayang kulit itu masih menggunakan bahasa-bahasa yang kawi paling tidak. Jadi kalau dikatakan kenapa sih kok menggunakan wayang kulit, ya karena yang kita ketahui, yang saya ketahui bahwa yang masih pakem itu wayang kulit, walaupun tentu saja dalam banyak cerita sudah banyak yang dibikin cerita carangan bukan cerita aslinya. Ini sebenarnya sungguh sangat sayang sehingga masyarakat jadi kehilangan cerita aslinya ketika ada cerita ini ya. Kalau menurut saya sih sebaiknya kalau ada orang yang mau bikin cerita carangan atau cerita yang lain, sebaiknya menggunakan wayang yang dibikin sendiri gitu loh. Jadi jangan wayang yang sudah ada gitu, karena nanti pada akhirnya kan orang jadi susah membedakan antara
cerita wayang yang benar, dan cerita wayang yang pakem lama, dan cerita wayang yang berdasarkan cerita gubahan baru gitu kan. Ya, tapi kan zaman sekarang orang maunya pakai wayang lama tapi dengan cerita baru itu. Jadi ya disinilah awal hilangnya pakem kalau menurut saya ya. Oke, lanjut Mas. Slide ke-42. Hal ini untuk menunjukkan betapa beliau sangat waspada dan sangat teliti dalam mengamati semua peristiwa alam yang ada dengan mata satu. Karena ya bagaimanapun juga, kalau kita pakai dua mata itu akan sangat susah kok untuk mengamati dengan teliti. Contohnya aja kalau kita lihat pakai kaca pembesar ya. Pakai kaca pembesar tuh sadar nggak kadang-kadang orang nutup matanya sebelah kok. Entah sebelah kiri, entah sebelah kanan gitu. Gitu kan? Apalagi kalau pakai lihat mikroskop yang bukan mikroskop elektron ya, yang mikroskop monokuler, masih pakai mata satu itu. Kalau yang pakai yang lensanya ada dua pun agak susah kan, tapi kalau satu mata ditutup aja akan lebih kelihatan jelas. Terus begitu juga kalau ya seorang sniper dan sebagainya pasti begitu. Jadi penggunaan mata satu ini memang diajarkan banget di tradisi nenek moyang saya. Bahwa dalam mengamati itu jangan sampai kita tidak detail dalam mengamati banyak hal. Supaya detail, pergunakan mata satu. Karena batin kita itu cuma satu, sehingga ya gunakan itu, jangan gunakan mata yang dua ini, karena gunakan mata yang di dalam diri kita itu untuk melihat alam raya ini supaya betul-betul bisa ini. Sehingga kalau ada cerita apa yang kira-kira agak aneh, itu kita bisa sadar bahwa itu masuk akal nggak sih? Ada sejarah yang kira-kira begini loh, tapi kan seharusnya bisa jadi nggak begini gitu kan. Ada orang yang anggap itu gunung loh, tapi di dalamnya kayaknya ada bangunan deh gitu kan, itu menggunakan mata satu supaya bisa seperti itu. Lanjut Mas. Slide 43. Maka mata satu menjadi ajaran yang sangat jelas tergambar di wayang kulit Jawa yang diturunkan dari kerajaan Mataram. Ya, penggunaannya banyak banget sih. Cuman kan ada pihak tertentu yang akan mengatakan bahwa mata satu itu salah. Nah, sekarang kita lihat sebenarnya mata satu itu salah nggak sih kalau diterapkan gitu. Bisa nggak sih orang nembak sniper itu pakai dua mata membelolok semua gitu? Bisa nggak sih? Terus kemudian bisa nggak sih seorang ahli biokimia itu mengamati dengan dua mata yang ini dengan menggunakan mikroskop monokuler? Terus bisa juga nggak sih melihat teropong bintang itu pakai dua mata dengan ini semua gitu, yang teleskop gitu. Jadi kalau satu mata di teleskop, satu mata tidak di teleskop, itu bisa nggak sih untuk ngamatin gitu? Karena kan bahkan secara teknologi pun ternyata kan sampai dengan hari ini seorang sniper pun tidak diberi teleskop untuk dua mata, itu pasti hanya untuk satu mata kan. Padahal bisa loh sebenarnya dikasih dua mata, dua teleskop. Bisa itu, senapannya dikasih dua teleskop, tapi kan cuma dikasih satu. Begitu juga kalau orang ngukur jalan itu yang menggunakan yang diintip-intip itu. Yang ada di sebelah sana bawa meteran, yang di sebelah sini yang ngintip untuk ngukur nanti jaraknya berapa dan sebagainya. Itu kan juga pakai, dia pasti ngintipnya nggak pakai dua mata kan, pasti pakai satu kan. Gitu ya. Jadi memang benar-benar orang akan lebih cermat, akan lebih teliti dan lebih detail itu kalau mengamati itu pakai satu mata. Tapi kalau ada orang yang merasa pakai dua mata bisa lebih teliti, ya itu haknya dia. Dan mungkin itu kita perlu belajar Mas. Kalau ada orang bisa misalkan seseorang bisa dilatih menjadi sniper dengan dua mata gitu, mungkin kita perlu kasih apresiasi karena saya belum pernah lihat. Juga seorang bisa melihat menggunakan teleskop dengan dua mata walaupun cuma lensanya satu gitu, itu perkecualian yang luar biasa itu, sehingga orang seperti ini harus dikasih apresiasi kalau memang ada yang bisa gitu. Dan di alam raya ini kan apa-apa serba mungkin, jadi itu sangat mungkin ada orang yang bisa seperti itu gitu. Tapi di garis besarnya mayoritas manusia kalau mengamati dengan teleskop, itu baik itu teropong bintang, baik itu teleskop yang ada di senjata, itu biasanya pakai satu mata sih, nggak dua-duanya dibuka biasanya. Tapi kalau ada berarti itu suatu anugerah yang mungkin layak dipertimbangkan. Lanjut Mas.
Slide ke-44. Sang langgeng ingkang leksanani dawuhing Hyang Srana kasih mring kawula tumuju mring jaya kartaning Trilokabana. Itu ya, kalau yang ini tidak untuk diterjemahkan. Yang ini tidak untuk diterjemahkan. Jadi ini hanya untuk pernyataan dari kita bahwa yang ini sudah kita sampaikan ke masyarakat. Soal itu dipercaya atau tidak, itu monggo aja. Tapi pada dasarnya gini ya, dari beberapa nama yang kita sebut tadi, monggo dilihat ada nggak sih itu di dekat aliran Sungai Berantas, karena nama-nama itu harusnya dekat Sungai Berantas. Beberapa cerita mungkin akan bisa ditemukan di Babat Kediri, walaupun tidak detail. Di Babat Kediri paling hanya nyebut nama Kelapa Gading gitu doang, tapi nggak ada ceritanya Prabu Kelapa Gading itu siapa. Cuman saya ngomong bahwa Prabu Kelapa Gading adalah raja yang sangat besar. Setelah Prabu Bandung Bondowoso, nanti ada 2 generasi di bawah Prabu Bandung Bondowoso. Jadi kalau ada yang menanyakan tentang kelanjutan cerita Prabu Bandung Bondowoso, cerita tentang Medang Prambanan, itu ada di bawahnya yang membuat besar adalah Prabu Kelapa Gading. Gitu ya. Tapi beliau bukan Dharma Wangsa Teguh loh, jadi beda ya dengan Dharma Wangsa Teguh, karena ini beda zaman, saya kira-kira satu zaman, ya sekitar itulah. Yang penting gini ya, jadi ada nama itu, ada nama-nama tadi, entah itu Pulau Gadung, entah itu nama Kelapa Gading, entah itu nama Pegadung, Pegadungan, entah itu nama, entah itu ada nama Kelapa Nunggal, entah itu ada nama, apalagi tadi, Pulau Gadung. Ya, kalau ada daerah itu dan tidak berjauhan, ya berarti ada nama daerah Grogol dan sebagainya, ya berarti itu kebetulan dekat Sungai Berantas. Kebetulan loh ya, kebetulan. Tapi kalau tidak kebetulan itu bukan salah saya loh. Tapi kalau kebetulan ya berarti saya benar. Tapi kalau tidak kebetulan itu ya berarti ya, itu bukan salah saya kalau ngomong kalau yang ternyata tidak kebetulan. Tapi saya sih berharap itu kebetulan gitu. Ini lanjut Mas. Udah ya? Sampun. Masih ada Mas. Unen-unen ini. Oh itu tadi udah dibacain Pak sebenarnya. Oh udah, oke. Okay. Udah, bagian itu Pak Maris ini telat. Kalau ini kan tentang cerita saya bahwa besok akan ada yang namanya Kumambangnya Watu Hitam Silaman Perahu Gabus, ketika ada 3 negara akan kembali terlihat, yang kemudian semuanya akan dimulai dengan cerita itu kan, dahulu tang tumekeng ing tanah Jawa nononan sansaya dangu sansaya andodro. Artinya apa, terjemahkan sendiri, tidak saya dikira membuat resah masyarakat gitu. Dan hati-hati karena daru beksi itu benar-benar sudah mulai muncul ya, jadi dicermati saja, semoga semuanya sehat selalu dan selamat selalu gitu ya. Maka hari ini kita mengangkat cerita tentang Prabu Kelapa Gading karena beliaulah yang biasanya dikenal untuk itu gitu. Enggak Pak, ada apa Pak Marius? Mas, sudah kelihatan. Saya ada 3 catatan ini tadi minimal Mas Agung. Jadi tadi kan ada gambar kelapa ya. Pramuka itu kan lambangnya kelapa Mas, ikal. Itu catatan saya yang pertama. Saya nggak tahu itu ada hubungannya atau enggak, karena lambang pramuka di luar negeri itu ternyata bukan kelapa, hanya di Indonesia. Kemudian tadi warna hijau gadung. Di pantai selatan itu kan katanya nggak boleh pakai warna hijau Mas. Nah, nanti pasti terjadi bencana. Kemudian catatan saya yang ketiga itu Starbucks. Starbucks itu warnanya kan hijau. Nah, sebetulnya itu juga lambang Ratu Kidul ya. Hijau, terus perempuan, terus dia ada ininya, siripnya ini, yang kanan kiri. Kemudian dia telanjang dada, jadi nggak pakai baju. Nah itu apa Mas? Ada hubungannya nggak Mas dengan topik malam ini Mas? Yang saya tahu kalau Pak Harto itu memang orang pramuka itu dimulai dari zaman siapa sih Pak Harto atau Bung Karno sih Pak? Tahun 61 Mas, kalau lambangnya sih 61 ya. 61 BK ya? Iya. Ya, kalau Bung Karno emang sangat paham dengan cerita Prabu Kelapa Gading Pak, makanya
seharusnya kalau beliau ngerti banget itu. Maka tuh lambang tunas itu kan diharapkan untuk kembalinya beliau lagi kan Pak, supaya negara ini bisa sebesar dulu gitu loh. Makanya diharapkan itu akan muncul dari generasi muda gitu kan, kira-kiranya itu otak-atik Gatot model menyan saya gitu Pak. Itu yang pertama. Terus yang masalah yang kedua tentang seragam hijau gadung ya, itu ya tadi yang kedua ya Pak. Seragam hijau gadung memang seharusnya kita yang nenek moyang kita yang memulai duluan sih Pak. Karena ketika saya bicara itu kan itu masih masih sekitar tahun berapa itu ya, belum 1500 saja belum gitu loh. Sementara di zaman-zaman itu kan pasukan-pasukan Belanda dan yang lain-lain itu seragamnya masih warna-warni kan Pak, ada yang hitam, ada yang biru, ada yang hijau gitu kan. Enggak ya, hijau malah enggak nemuin sih. Pasukan Napoleon itu kalau nggak salah biru, hitam, apa gitu loh, tapi enggak ini. Terus ada yang merah, ada gitu. Tapi hijau itu belum dimulai sih oleh mereka seharusnya. Situ mulai nenek moyang kita gitu. Terus yang ketiga apa Pak tadi Pak? Starbucks Mas, itu lambangnya kan Ratu Selatan. Itu kan versi mereka Pak, karena yang saya tahu Kidul itu tidak pernah berpakaian yang tidak baik ya. Saya ngerti itu. Yang pertama itu, yang kedua saya kalau sedang di pantai selatan malah biasanya pakai pakaian hijau loh Pak. Jadi nggak apa-apa. Itu saya ya, tapi nggak tahu kalau teman-teman. Itu sama teman-teman yang satu rombongan dengan saya itu biasanya pakaiannya hijau gadung Pak. Memang kalau ke Laut Selatan. Gitu. Dan tidak terjadi apa-apa Mas ya? Saya masih sehat sampai dengan hari ini tuh Pak. Dan teman-teman juga masih pada sehat semua gitu. Oh iya. Dan bahkan ketika saya meminta untuk mereka mengamati batas laut malam hari di tanggal 18 malam 19 Juli lalu kan mereka juga menggunakan pakaian hijau gadung semua Pak untuk melihat mulai menyalanya Laut Selatan itu yang sempat mereka abadikan dengan mereka foto Pak Maris waktu itu masih di Amerika ya kalau nggak salah. Iya waktu itu 18 sampai 19 mereka sudah bersiap dari 18 sore sampai ke 19 pagi itu di zaman PPKM. Atau mungkin gini Mas, yang pakai baju hijau itu perempuan yang ini bakal kena musibah. Kalau laki-laki enggak Mas. Ya di sana kan waktu itu yang perempuan ada banyak loh Pak. Ada beberapa perempuan loh. Ada Bu Rosti, ada si Mbak Vicky, ada si Anjang, terus ada siapa lagi itu? Ada banyak perempuannya juga. Jadi tidak hanya laki-laki Pak, semuanya menggunakan itu. Tapi nggak tahu kalau itu untuk orang lain. Tapi kalau untuk kelompok saya nggak apa-apa gitu loh Pak. Tapi saya tidak menganjurkan untuk ditiru ya. Tidak menganjurkan untuk ditiru karena memang kita kalau mengadakan sesuatu kan memang diundang. Jadi bukan karena kita maunya kita sendiri gitu. Makanya kenapa pada saat akan terjadi cahaya menyala di Laut Selatan itu kita sudah diberitahukan seminggu sebelumnya sehingga dan teman-teman bisa mencapai ke sana walaupun sedang PPKM kan waktu itu tetap bisa mencapai dan sampai orang yang di pinggir pantai pada bingung semua kalau kita sekian mobil bisa nyampe ke sana gitu tapi ya nyampe semua dan semua bisa melihat itu gitu. Ya. Gitu Pak. Ya. Oke, Mas Agung kita bahas di sesi lain. Saya mohon remove Mas Febri ya. Mas Febri 3D animator. Kasih. Nah ini seperti acara biasa nih. Makasih Mas. Mas Agung ini seperti acara biasa kita bagi-bagi kaos nih. Tunggu dulu. Saya pengen cewek sebenarnya ya. Moga-moga bener ini. Adik saya Pak. Bener rewel aja minta kaos. Oh iya. Coba ya Mbak Wijaya ya. Coba. Tapi jauh loh Pak. Kalau kemarin saya kirim loh. Nanti kan yang mengirim Mas Nogo. Cocokologi. Ini. Halo, ya. Mbak Wijaya Ana.
Dari Selamat malam, Pulau G. Pak. Malam. Iya, Di sana jam iya. berapa, Mbak? Jam 12 malam. Jam 12. Iya, Pulau G, Mbak ya. Ada iya. PPKM nggak, Mbak, di sana? Nggak ada, malah ini mau ada ini apa? Ada acara festival air surut, Pak, Metikei. Oh, apa itu? Jadi acara ini apa? Ada acara panah ikan, ada acara panah ikan, terus acara tarian-tarian adat, terus banyak Pak acaranya. Giring ikan dari laut ke darat pakai rumbai-rumbai itu, Pak. Hmm. Jadi festival air surutnya itu lapangan lapangan sepak bola. Oh gitu. Surutnya sampai segitu. Iya, di bulan Oktober. Biasanya surut seperti itu di bulan Oktober, Pak. Kiriman videonya tolong dikirim, Mbak ya. Nanti Oh, minggu iya. depan kita tayangkan. Coba seperti apa, biar Oh kita iya, tahu baik, juga. baik. Iya, Wah, iya. Nanti. Mbak, ini kan jauh, Mbak. Nanti kita kirim ya. Tapi ongkosnya Oh, jangan-jangan nanti lebih ini mahal saja, dari. Pak. Kebetulan kakak saya mau datang ke sini, kakak ipar. Jadi nanti Oke. ditipin ke kakak ipar saja. Tapi tinggal hari Minggu besok, Pak. Berangkatnya udah telat. Oh, Iya. Sudah ditipin di Mas Bimo saja, enggak apa-apa. Dia kan Ditipin ada di Mas Bimo. Ada di Jogja. Kaosnya ada di Oh. Jogja, bukan ada di aku. Oh, yang ditipin di Mbak Ino saja. Tapi kan berangkatnya dari Jakarta. Enggak apa-apa, nanti itu 2023 nanti saya datang toh. Mbak, Sudah enggak apa-apa, dikasih di anu saja di rumah Kueni saja. Mbak Wijaya Ana DM Mas Nogo ya ukurannya ya. Oh ya, baik. Ya, Baik, Pak. bagi rekan-rekan lain yang belum dikirim karena memang nunggu 12 baru dicetak Mas Nogo karena ukurannya. Ini Iya. satu lagi ya, coba nih dan lain coba ini. Semoga ada masuk nih. Oke, saya ngawur aja ya ini ya. Nggak bisa Mas, jaringannya lagi jelek cuma 3 nih. Memang rezekinya cuma 3 Mas. Nggak bisa. Oke. Nggak bisa. Kadang-kadang bisa 3, bisa 4 gitu, nggak tentu. Oke, Mas Agung, tadi kan ngomong tentang ini ya, Aji Senggoro Macan Mas ya. Ya. Nah, saya punya Mas itu, aji-aji itu. Nah, makanya ini mau saya tutup dengan Aji Senggoro Macan. Saya mau tunjukkan. Jadi ini moga-moga sinyalnya bagus ya. Tadi soalnya sinyalnya jelek. Saya mau tunjukin rekan-rekan menyaners. Moga-moga macannya masih ada ini. Nah itu Mas Agung, kelihatan ya? Teriak Ponorogo, Pak. Barongan. Ini Aji Senggoro Macan itu Mas. Barongan itu Pak, Riak Ponorogo. Oke, tapi harus dibalik Mas. Saya juga baru tahu ternyata barongan itu harus dibalik. Kalau enggak nanti rontok itunya. Ininya dadak merahnya rontok. Jadi ini dibalik. Yeah. Itu macan asli Mas, macan asli. Oke, Mas Agung, saya rasa cukup. Terima kasih rekan-rekan menyaners ya. Kita ketemu Rabu depan. Masih topiknya sama Mas ya? Masih lama Pak ini. Oke. Karena kita diminta menjelaskan tentang keberadaan Sungai Berantas ini, makanya kita harus lumayan detail mulai dari tradisi dan sebagainya. Nanti belum termasuk yang bagaimana hubungannya dengan hal-hal yang sifatnya lebih logis lagi gitu. Berdasarkan penelitian sekarang gitu ya. Tapi nggak tahu apakah nanti sampai ke itu, sepertinya sampai penelitian kadar garam dan sebagainya itu nanti mungkin. Tapi nggak tahu apakah itu diizinkan diceritakan apa tidak. Tapi yang jelas kalau sampai di penelitian logikanya aja itu mungkin butuh sekitar 20 episode sendiri Pak, yang berdasarkan penelitian geologinya, penelitian kandungan garam, penelitian kondisi air tawar dan sebagainya itu sangat banyak ya sebenarnya. Makanya
saya minta ke Mas Nogo ini untuk mulai dikurangi di bagian mana gitu, karena ini kita baru masalah tradisi dan baru cerita dari nenek moyang gitu aja sudah panjang, belum ditambah dengan yang hasil penelitian kekinian kita gitu. Karena kalau penelitian kekinian kita itu, kalau kita, saya juga masih berpikir kalau ini nanti kita buka, nanti banyak orang resah apa enggak gitu juga toh Pak. Ya. Jadi mungkin yang penelitian kekinian mungkin dikit banget lah, tidak akan Dibatasi aja Mas. Nanti takutnya IG kita diblokir malah cilaka nanti. Kita untuk dibuka yang untuk umum aja. Oke Mas Agung, Mbak Wijaya, terima kasih, dan rekan menyaner semuanya yang masih setia. Mohon maaf, cuman satu kaos karena memang sinyal kurang bagus. Kita ketemu lagi Rabu Menyan minggu depan. Salam Menyan.